Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan yang ikut mendengarkan dan ikut mengaji pada saat ini senantiasa diberi keberkahan dan kesehatan baik zahir ataupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pertama ini, saya ingin menerangkan tentang macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan. Seperti yang kita tahu, macam-macam darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah atau darah penyakit. Nanti ada pula darah yang disebut dengan darah wiladah, yang insya Allah masing-masing nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk kesempatan pertama ini, saya ingin menerangkan tentang pengertian haid atau darah haid. Haid adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathur. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, hai Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita-wanita di waktu mereka haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersesuci. Apabila mereka telah bersesuci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di samping itu ada pula hadis Nabi tentang haid ini yang berbunyi, Hada syai'un katabahullah ala banati Adam muttafaqun alaih. Yang artinya, haid ini merupakan suatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada cucu-cucu wanita dari keturunan Nabi Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui, pada masa jahiliyah dahulu, haid dianggap sesuatu yang sangat menjijikkan dan harus dipikul kaum wanita. Pada masa itu, orang-orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Mereka mengusirnya dari rumah, tidak mau mengajak tidur, dan tidak mau mengajak makan bersama. Yang semua itu sangat melecehkan kaum wanita. Sementara orang-orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istrinya di kala haid. Hal inilah yang kemudian mendorong para sahabat untuk menanyakan tentang hukum-hukum haid, sehingga kemudian turunlah ayat di atas. Ayat dan hadis di atas merupakan gambaran sebagian jawaban tentang hukum-hukum yang terkait dengan haid, di mana wanita harus tetap diperlakukan sebagaimana mestinya saat mereka haid. Dan disinilah kemudian para ulama merumuskan hukum-hukum yang terkait dengan haid, dengan didukung hadis-hadis dan lain-lain sebagainya yang sesuai babnya. Selain itu, Imam Syafi'i dalam merumuskan haid tidak hanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, akan tetapi beliau juga mengadakan penelitian pada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus wanita dari berbagai daerah dan taraf ekonomi yang berbeda untuk menyimpulkan tentang hukum-hukum haid. Kemudian pengertian tentang haid itu sendiri. Haid ini
Haid adalah atau yang biasa kita sebut dengan darah menstruasi, menurut pengertian bahasa mempunyai arti mengalir. Jadi haid menurut bahasa adalah mengalir. Sedangkan menurut syara adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita yang sudah mencapai minimal usia 9 tahun kurang 16 hari atau 8 tahun 11 bulan 14 hari, dan darah keluar secara alami, yakni bukan karena disebabkan melahirkan ataupun penyakit. Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita belum berumur 9 tahun kurang 16 hari atau darah yang keluar disebabkan karena melahirkan ataupun darah yang keluar disebabkan penyakit tidak bisa disebut dengan darah haid. Pada umumnya, wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause atau usia tidak lagi keluar haid. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal seorang wanita mengeluarkan darah haid. Nah, sahabat-sahabat, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin.